Bukankah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Yakobus 4. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Lalu mengenai jangan memfitnah orang. Yang terakhir mengenai jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Yakobus dengan tegas mengingatkan bahwa orang yang mengaku percaya kepada Kristus harus membuktikan dalam perbuatannya. Ya. Karena banyak orang kelihatan rajin beribadah dan berdoa, tetapi hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, yaitu dalam damai dan kebenaran. Malahan orang-orang yang kelihatan rajin beribadah berdoa itu penuh dengan hawa nafsu. Kerohanian hanya casing, tetapi hidupnya penuh dengan iri, pertengkaran, perkelahian yang di hadapan Tuhan sama dengan membunuh. Sikap beribadah seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga tidak bermanfaat bagi diri sendiri jika tidak mau bertobat. Bila orang yang mengaku Kristen itu hidup mengutamakan kenikmatan daging yang berdosa, maka ia sebenarnya tidak beribadah, tetapi telah berzina dengan dunia. Itu disebut orang Kristen duniawi yang sebenarnya adalah musuh Tuhan. Di dalam kemurahannya, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mengalami kehidupan sesat demikian. Tuhan akan terus memproses dan memperbaharui roh yang sesungguhnya. Sebab Tuhan cemburu. Tuhan menuntut agar orang yang mengaku percaya hidup rendah hati, menerima proses pembenaran Tuhan, dan sungguh-sungguh bertobat, sehingga menang melawan tipu muslihat iblis dan kedagingan. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi perilaku sehari-harinya mempermalukan nama Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang disebut musuhnya Tuhan. Jadi mari kita memilih untuk setiap hari tunduk kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi tempat bagi tipu muslihat iblis dan keinginan daging yang berdosa. Mari kita sungguh-sungguh bertobat supaya Tuhanlah yang menjadi pemimpin dan penguasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya mengenai jangan memfitnah dan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa orang harus sadar bahwa hidup kita harus memikirkan dan membicarakan yang baik, yang benar. Ya. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan orang Kristen itu harus mempermuliakan Tuhan. Tidak cukup hanya tahu yang baik, tapi juga harus melakukan yang baik. Diwujudkan dalam hubungan yang baik dengan sesama, perlakuan yang baik dengan sesama, cara bicara yang baik dengan sesama. Ya, berarti tidak memburuk-burukan orang lain atau memfitnah sesama. Ya, Tuhan adalah hakim di atas segala-galanya. Ya, jadi kalau kita menghakimi sesama berarti kita mengambil porsi Tuhan. Dan juga jangan berani untuk memutuskan mengenai hari esok, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hanya Tuhan yang Maha tahu dan yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Sebab itu dalam merencanakan sesuatu, orang Kristen yang sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Perencanaan memang perlu, tapi jangan lupa selalu mencari kehendak Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu, supaya kita tidak menyesal. Supaya Tuhan memimpin dan menolong kita, agar apa yang kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa menjadi pelaku firman. Amin.